ya, dan punya damage yang besar di early game. Lord Dance juga ngebantu banget nggak sih? Dengan adu retrinya melalui Soul Saver yang dia punya. Betul, dan juga dia bisa sustain kan, dia tahan kan dengan Soul Saver yang di hold, terus juga bawa War Axe, udah enak tuh dia tuh. Itu sih benar-benar terjamin banget untuk Lord Dance-nya ya. Tapi ya menyikapi satu signature hero yang memang lagi hype banget di challenge season kali ini, EVOS Esports 2 hero awal game so far terbuka langsung jadi pilihan sepaket nih Om. Dan Granger. Sorry Niki. Ya pada Granger, kita masuk kasih 2 picknya EVOS Esports, kayak mereka menukarkan Suyo dengan 2 hero yang memang lagi masuk banget ke dalam meta yang sekarang. Granger sangat top prio karena sangat sulit untuk bisa dikejar. Betul. Dan Yves yang memang menjadi most ban karena Yves ini akan bisa menghindari teamfight atau memenangkan teamfight ketika teamfight lagi teamfight kumpul ya. Dan lawan untuk Granger sejauh ESL berjalan Irithel. So far ya Irithel yang memang so far Irithel balance banget sih, dan dia yang stabil untuk menghindari serangan. Yap, soalnya bisa kiri kanan ya. Kalau Granger kan cuma bisa lurus. Betul. Nah, dia bisa kiri kanan. Jukingannya apik sih. Jadi ini match up yang ideal banget sejauh ini ya dengan adanya Granger yang lagi hype. Cuman Hilda nih udah langsung diamankan juga untuk bikin jungler dari EVOS Esports. Anavel khususnya nggak aman di area landingnya nih Om. Betul, tapi apakah Anavel akan menggunakan assassin? Harusnya Alpha masih ada ya. Masih cukup terbuka dan Alpha selalu di respect ban oleh lawan-lawan EVOS Esports. Tapi ini Alphanya dikasih 3 pick awal yang sangat bagus untuk EVOS Esports nih ya. Ini aku cukup ragu dengan prediksi kita sekarang. Lihat 3 draft awalnya EVOS Esports. Iya, draft awalnya. Tapi Hilda, bicara Hilda lagi-lagi di ESL, win rate-nya nggak terlalu bagus. Yap, entah kenapa dengan Hilda ini ada apa. Tapi Hilda juga masih masuk dalam most ban untuk mereka yang ada di first pick. Dan kalau nggak salah juga sempat dibawain di area mid dari Blacklist International. Ada inovasi yang dia bawakan juga di area mid. Jadi ini mungkin Hilda yang cukup flex juga. So kita akan lihat karena masuk bagian dari banding, ada satu hero yang coba untuk dihindari buat bisa main zoning ya, Cici. Di sini udah ditutup terlebih dahulu sama EVOS dan itu dia Lucas. Ya, Cici di ban. Karena memang mungkin ada kecenderungan mereka ingin menggunakan Lucas juga kan. Kalau dapat bagus, kalau enggak ya udahlah ya. Ya udah. Ada Popeyes 2 hero EXP yang memang lagi naik banget sekarang. Opsinya tipis nih berarti Om ya buat Veldora. Sejauh ini ya kalau main badan mungkin Idit. Tapi dari segi move mungkin nih bakal berat banget buat Veldora mainin karya rotasinya. Yap, masih ada Gatot Kaca. Terus siapa lagi? Khalid mungkin kalau mau. Dan ya terdengar Gatot Kaca yang baru saja di spill langsung diamankan oleh teman-teman dari EVOS Esports. Sebenarnya ini masih flex, tapi ya kita akan lihat ya di Veldora atau Niki nih sebenarnya, karena probabilitas badangnya masih open nih Om. Badang. Setuju sih kalau badang. Kalau mereka butuh sisi sebenarnya Hilda ini bisa banget ditutup dengan badang untuk di early game apalagi ya. Ditaruh di roamer badang, face breaknya dia ini bakal menghentikan laju Hilda, at least ngedelay. Jadi Hildanya nggak terlalu mendekat juga. Betul, itu dia. Jadi 2 hero Blacklist International mereka mau coba untuk mid lane kali ini di take over. Penasaran sama mid lane-nya sih karena ya Hildanya masih cukup flex. Dan ternyata mereka coba untuk jawab dengan hanya sisi power dulu ini dengan adanya Vexana. Ya, tadi gue kira Valentina sih karena bisa ada 2 real world ya. Ada 2 real world bisa diambil, Avatar juga bisa diambil. Tapi dengan adanya Vexana juga ini akan mengacaukan at least kalau lagi melompat nih buat si Alpha-nya. Ya kan kena Deadly Grasp gak jadi gitu kan. Bisa agak-agak delay di depan dia diam dulu sebentar. Ya? Jadi teman-temannya bisa kabur. Ada waktu yang dibuang ya. Why sih dengan adanya Vexana dari Blacklist International, satu hero terakhir nih untuk EVOS, Veldora atau hero-nya Tony nih, ngeliat adanya Gatot yang masih flex di tangan EVOS sebetulnya. Bisa edit. Terus sampai Badang tadi kan. Cistrat masih mumpuni banget untuk keluar soalnya nih di satu hero terakhir. So jawaban untuk EVOS Badang Coach oke G. sih. Badang. Badang skin sensei ya tadi. Langsung ya, sat-sat ya. Badang bagus Badang, itu dia untuk EVOS Esports. Satu hero terakhir yang mereka tunjukkan di game yang pertama kali ini. Harapan kita besar untuk melihat ini 5 hero yang apik dan bagus sih jujur dari EVOS Esports, dan mahal banget sih 3 hero awal mereka. Yang kita harapkan mereka bisa ngambil karya power early advantage dan ngambil kemenangan di game kali ini. Ya, mereka harus bisa dapat atau nahan dulu lah buat early-nya ya. Kasih waktu untuk Rangernya farming sampai mid game. Tapi masalahnya ada Khalid dan
juga Hilda nih. Gak masalah, ada badang. Gue early. Tenang, ada badang. Ada badang aman ya. Ada badang, selesai semua. Selesai sudah. Tapi ya itu dia untuk 5 hero dari Blacklist International, ada 5 hero untuk EVOS Esports. Dan tugas kalian adalah balik lagi ya, mengawal dan berikan dukungan untuk tim Indonesia kita yang sedang bertanding. Langsung berikan semangat juga di kolom komentar, karena pastinya sebentar lagi kita akan menyaksikan nih visualisasi dari 10 hero yang sudah diamankan. So without any further ado, let's get jump to the land of down. Let's go untuk game pertama. Match pertama kita pada hari ini, dan kita mau lihat langsung muncul badang ya. Bagi EVOS Esports, badangnya dipakai dengan Veldora EXP. Alright, berarti tugasnya Tony ini untuk bisa mengawal dengan Unbreakable agar Anafel tidak terkena gankingan dari early game. Ya, dan soal Anafel juga menarik ya, di sini udah starting dengan adanya orange terlebih dahulu, sedangkan MP sudah oke dengan purple-nya terpantau. Di sini udah ada gerakan-gerakan nih. Pasti ya kalau udah bicara 2 hero early ini, Praxiva mengarah ke area lini yang dimiliki oleh EVOS Esports, dan Warcry ini dibawa oleh Anafel. Waduh. Alright, flicker harus dipakai tadi oleh Niki juga. Tapi ya, Khalid memang tugasnya dia adalah untuk bisa mengacaukan atau mengganggu ya, agar farmer jungle lawan ini tidak terlalu bisa farming terus-terusan. Tapi kalau Alpha yang lagi farming, kayaknya agak susah buat Praxiva bisa langsung mengganggu. Strong ya, tapi yang kita lihat ada gangguan juga yang terjadi di area bottom lane. 3 pemain bahkan dari tim Blacklist sudah mulai memberikan blokade ke area Tony, tapi untungnya nggak ada serangan-serangan. Cuman battle spell aja nih yang ke-trigger dari Tony di area bottom lane. Ya, tapi battle spell itu akan ada lagi nanti ya. Betul. Waktu perebutan turtle, karena memang cukup cepat untuk battle spell dari Revitalize yang dipakai tadi hanya dengan 75 detik. Sedangkan Jumping Man akan berjuang di atas menggunakan flicker ternyata, bukan sprint atau lain buat Hilda ya. Jadi dengan flicker ini berarti bisa jadi akan ada kejutan untuk langsung melompat ke belakang. MP terluka dan terkena damage yang cukup besar. Hampir ya, bermain di area lini EVOS Esports nampaknya hampir menjadi awal yang nggak begitu baik dari Blacklist. Tapi untungnya ngejual beli serangan aja, nggak ada korban jiwa yang tercipta juga untuk dua belah tim. Dan mungkin Turtle ini akan jadi taman bermain dengan resiko yang tinggi. Tapi ini dia back to the game, akhirnya kita sudah akan melihat walaupun sih so far masih tertahan di level 3 ya. Tapi Turtle-nya udah mulai di start duluan nih. Dan tentunya dipegang oleh teman-teman dari EVOS Esports. Kita lihat adu Retribution yang masih bisa dipegang oleh Anafel. Spear of Alpha dari Anafel dikeluarkan untuk memberikan penyerangan karya Pinkman still survive. Begitupun juga dengan Praxiva. Tidak ada point first blood. Yap, tapi Turtle yang bisa dipegang oleh EVOS Esports yang membuat mereka cukup unggul. Dan Niki Sio ini juga masih baik-baik saja ya. Untuk kedua gold lane masih baik-baik saja. Dan lihat Hajinya, wow, real world manipulation Haji berhasil untuk diusir mundur. Kerasa banget sih ya tetesannya. Ini baru awal, baru dibekali item pecahan. Tapi untungnya nggak ada battle spell juga ya, nggak mengorbankan flicker untuk mundur dari Haji karena memang situasinya nggak begitu krusial. Tapi di area top lane ya ini adu mekanik yang nggak akan ada habisnya mungkin ya untuk awal dari Veldora dan juga Pinkman. Benar, karena tinggal dimundurin aja ya tadi ya. Kena Fist Win ya udah selesai. Karena ada efek slow juga tuh yang bisa diberikan. Dan tadi Niki sudah mulai jalan. Berarti ada 2 lane yang diberikan untuk Niki. Yep, berarti nampaknya ada satu buah impact yang akan terjadi. Dan finally first blood melibatkan sosok Niki yang sudah berjalan ke area kejauhan, membuat akhirnya first blood berhasil diciptakan oleh pemain-pemain dari EVOS Esports. Yap, dan itu cukup cepat langsung terjadi juga karena Nikinya jalan. Sedangkan di bagian bawah Outplate masih stay di lane, masih farming juga. Sedangkan lebih cepat ternyata untuk farming bagi Niki. Jadi untuk ngumpulin stacknya, dia sudah punya stack dari 2 lane yang berada ya di bagian bawah dan juga di area tengah. Dan sekarang cukup aktif seperti untuk EVOS Esports, dimana Cloud9 selalu mengisi area bush di bagian mid, dan ini akan memberikan damage kejutan lah, karena dari posisi juga dia tidak akan bisa dicek di dalam sana. Nah itu dia, dan Blacklist International sejauh ini masih belum keluar nih konsep mau coba cari pertukarannya ke arah mana, karena masih belum ada rotasi ganking yang mereka bawakan juga ke area Niki yang jujur suka banget dengan rotasi yang dia bawakan tadi ya, cukup proaktif. Dan kalau kita ngeliat di area bottom lane juga nggak banyak impact yang didapatkan oleh Outplate. Platingan pun nggak bisa diambil dari Om. Iya, dan ini ada freeze lane ya buat EVOS Esports di area mid, jadi lebih menyusahkan lagi untuk Haji bisa mendapatkan level. Ini benar-benar slow tempo yang kita lihat, menurunkan tempo permainan yang berarti kerugian untuk Blacklist International, terutama untuk 5 menit awal di mana mereka harus tampil lebih agresif. Harus bisa buka juga untuk turtle-nya misalnya, tapi sekarang mereka udah ketinggalan level dibandingkan dengan EVOS Esports. Level tertinggal, keuangan dipegang oleh EVOS Esports yang kali ini harus tertinggal juga di area objektif. Turtle yang bisa diamankan oleh MP. The Guardian Retribution, Real World Revelation berhasil hindari oleh beberapa pemain dari Blacklist International, dan nampaknya team fight kembali diurungkan oleh mereka, mundur menjadi keputusan yang cukup bijak bagi Blacklist International. Benar-benar tempo pelan yang disetel oleh kedua tim ini dan bahkan Blacklist International. Mereka hanya menunggu untuk setup yang dilakukan oleh EVOS Esports dan baru masuk ketika turtle-nya tadi sudah hampir selesai.
Nice play juga memang, tapi kalau mau main agresif ya Tony sudah mulai sangat-sangat agresif sekali. Wah, ini enak banget sih privilege yang didapatkan oleh seorang Nicky, yang dimana tim fight kembali terjadi, pecah telur sudah. Blacklist berhasil mengantongi nyawa dari Tony yang terlalu dalam masuk ke area depan, tapi nampaknya masih belum berhenti sampai di situ karena Cloud9 hampir saja menjadi bulan-bulanan dari Pinkman. Tapi ternyata masih ada satu buah Silicon Eye yang membuat akhirnya Cloud9 still survive di area bottom lane. Yap, dan terlalu dalam ya sepertinya tadi. Ketika Tony masuk dan bisa langsung terpunish juga, yang membuat untuk area bottom turretnya ini agak terbuka dan terekspos. Dan Blacklist International, mereka masih pakem mereka sih. Main pelan, main sabar dulu juga, membawakan apa yang biasanya ada di region mereka. Yang sebenarnya sekarang kan sudah mulai berubah ya untuk region TH ya, dimana lebih agresif. Aktif lagi sih. Betul, dan ini sangat-sangat pasif sekali. Dan Nicky bersama dengan Veldora harus menahan loh 3 pemain sebenarnya yang melakukan setup di lane bawah. Blacklist di sini ciptain default momennya ya, main super duper aman, cicil-cicil, tapi lumayan udah bisa ngejar loh dengan adanya diawali dengan turtle point tadi ya. Mereka udah mulai dapetin celahnya EVOS. Bahkan kalau kita bicara revenue juga udah mulai equal, dan sejauh ini keduanya sama-sama masih belum buka setup. Tapi mungkin dari Nicky udah mulai dapetin 2 landing. Dari tadi juga dia udah aktif dan dapetin 2 landing farming ya. Iya, dan Veldora ya ada di area top tadi. Dan melihat tadi kehadiran dari MP yang berada di area top, di fight kah sekarang Nicky? Dulu sih karena Anafel Spear of Alpha tidak mengenai target operasi, tapi nampaknya ada yang coba untuk ditarget dengan adanya outplay yang mampu untuk mengoutplay Nicky dengan tembakan jarak jauh yang dia miliki. Tapi nampaknya outplay tertinggal dari kawannya yang membuat akhirnya satu nyawa ditukarkan dengan yang kedua belah Godly. Ya, dan Veldora sudah mulai mendekat juga nih. Fist breaknya yang harus diwaspadai oleh MP ya. Dan benar-benar di zoning EVOS Esports punya ruang gerak untuk mendapatkan turtle. Yes, Raging Science From dibuka, tapi nampaknya turtle masih dipegang oleh sosok MP. Dan nampaknya tidak begitu baik tentunya karena tidak ada pertukaran yang mampu untuk diamankan. Justru Cloud9 yang harus hilang menjadi keuntungan bagi Blacklist International. Wow. Kelihatan tadi bisa di zoning ya, tapi ternyata bisa masuk dengan Blade Swords dan menggunakan Retribution juga. Jadi MP berhasil untuk mendapatkan turtle tadi. Jadi hilang sudah, sirna sebenarnya keunggulan untuk EVOS Esports tadi di 2 menit awal mereka. Yes. Di turtle yang pertama. Dan masalahnya di sini juga Blacklist International diam-diam udah bisa mainin ke area power objektif ya, walaupun memang akan ada pertukaran nih yang didapatkan oleh EVOS di area bottom turret. Tapi mirroring harusnya terjadi di area top lane. Yap, di mana memang MP ya yang selalu bekerja untuk melakukan speed push juga. Berdua item dia ada Hunter Strike dan juga War X. Tidak punya daya sustain. Nah itu dia, ada dobrak lagi yang bakal coba untuk dibawa oleh EVOS Esports, The Guardian Spear of Alpha featuring real world manipulation buat akhirnya Perxiva. Dan juga EOG yang diaktifkan buat Haji tumbang 2 pemain hilang. Dan pakai center turret kali ini akan menjadi tujuan dan pacuan dari EVOS Esports untuk memperluas kawasan mereka masuk ke area objektif dari lini jungle yang dimiliki oleh Blacklist International. Yap, masih akan bisa mengejar jelasnya, terutama untuk mendapatkan mid turret. Ini adalah keunggulan bagi EVOS Esports ya, karena mereka akan bisa masuk ke dalam jungle milik Blacklist jauh lebih nyaman pastinya dengan keterbatasan vision yang dimiliki oleh Blacklist. Dari sisi item goldnya sebenarnya Nicky ini unggul jauh banget. 3 item loh buat dia, Hunter Strike, Melvic Roar, dan juga sudah punya 1 Sky Pierce. Item yang cukup banyak, sedangkan outplay baru tertahan di 2 item. Jadi selisih 2000, ini gold lanernya sebenarnya EVOS Esports mereka udah bisa kumpul 5 dan teamfight. Nah itu dia, cuman yang sejauh ini belum terrealisasikan ya, masih belum ada timing yang pas. Walaupun sudah mulai ada aroma-aroma mereka bisa nge-implement hal tersebut. 3 outer terpantau berhasil diruntuhkan. Itu ada flicker yang ke bait ya dengan adanya conceal yang dibuka oleh Perxiva. Lagi-lagi Blacklist dipaksa buat nurunin temponya lagi nih. Iya, tapi itu nice conceal ya. Karena flicker kebuang, sedangkan Lordnya di sini baru spawn juga, dan flicker yang terbuang kan punya Cloud9 tadi. Nah, mereka benar gak ada escape sama sekali juga, dan JM Pinkman bisa bersiap-siap untuk menangkap Cloud9 di belakang. Tidak ada yang enggak ya bisa dibilang, atau aware nih dengan adanya rumput-rumput yang dipegang oleh Pinkman sejauh ini. Walaupun udah show off juga dari batang hidungnya, cuman EVOS Esports berani, mereka coba untuk memancing. Jadi kan di area Lord pertama, setengah dari Halberd Lord dipaksa keluar Raging Science From, flicker mundur ke belakang, tapi itu dia Retribution yang jauh dari MP yang terdistract dengan adanya 1 buah EOG yang dibuka oleh Tony buat akhirnya Lord diamankan oleh EVOS Esports. Dan bahkan Pinkman pun harus tumbang, ditumbangkan begitu saja oleh seorang Nicky. Masih melebihi Veldora maju ke depan, dan lihat bagaimana MP berada di tengah-tengah kerumunan EVOS Esports mengamuk. Nicky flicker for defensive, tapi nampaknya 2 pemain hilang ditukarkan dengan area 1 player saja. Happy banget dikejar sekarang juga ya.
Low HP dari MP. Oh, punya War Axe untuk kembali mengisi bar HP dia. Dan Lord ini tanpa pengawalan sama sekali, karena melihat bar HP dari EVOS Esports juga ini cukup tipis, sehingga Outlet mungkin akan bisa melakukan clear terhadap Lord yang pertama. Dibicara soal worth it, ini masih sangat worth it ya. Sangat worth it sekali. Karena memang masih cukup leading juga kan buat EVOS tadi. Betul. Sedangkan ya Blacklist mereka udah tahu nih, padahal Lordnya udah mulai di start, tapi mereka memang gak ada niatan untuk melakukan trade buat Lordnya. Betul. Hanya ada Perk Ziva tadi yang aware ya, dan posisi MP-nya juga cukup jauh, dan itu nice banget. Karena dari Lord yang diamankan juga ada 2 pemain tadi yang hilang untuk Blacklist yang sudah mulai kehilangan konsep celah buat masuk ke EVOS yang kali ini sudah mulai memblokade perjalanan bola free-kick-nya udah mulai dibuka begitu saja. Dan lihat bagaimana satu pemain tersebut dikepung, tapi ada satu player juga yang untungnya recall-nya tidak terdeteksi oleh pemain-pemain dari EVOS Esports. Yap, itu dia Sacrifice Lamb. Dimana JM Pinkman berjuang juga. Tolong ini streamer MC ya. Waduh. Aduh, pamer otot atau gimana tuh Bang? Boleh. Ini udah jadi Bang Otot nih ya, Bang Otot nih ya. Oh, tapi kalau kalian lihat tuh ada Easter egg tuh di kanan kecil tuh. Nyempil di bawah tuh. Siapa tuh? Nyempil ya. Gitu. Nyempil ya si abangnya ya. Tapi ini dia keseruan yang terjadi ya, 4-7 so far. Dan so good banget buat EVOS, karena perlahan tapi pasti nih mereka udah mulai masuk ke ranah-ranah yang cukup krusial nih yang dimiliki oleh Blacklist, khususnya benar biar top lane udah runtuh. Ya, pokoknya selama Niki nggak tumbang sih, ini bakal cukup menyenangkan lah untuk EVOS Esports. Mereka bakal punya advantage di mana bisa mainin nanti damage Red Solid dari jarak yang cukup jauh dan sangat sulit untuk bisa disentuh pemain-pemain Blacklist. Karena dari tadi Blacklist ini berusaha untuk menuju ke belakang, tapi mereka gak dapetin celah sama sekali. Selalu ada yang tumbang ketika mencari Niki. Super duper sulit, dan bahkan flicker dipaksa oleh Veldora. Nah, lihat impact yang diberikan oleh sosok Veldora, mampu untuk membuat 2 pemain dari Blacklist International tumbang. Nice follow up nampaknya bagi EVOS Esports. Yap, langsung ditabrak dan tumbang 2 Haji bersama dengan Perk Ziva tanpa adanya efek crowd control lebih. Mungkin ya tetap gak bisa naik sih untuk EVOS Esports ya. Mereka akan bertahan bagian luar, tapi untuk bottom syaratnya yang kedua ini akan bisa diambil oleh EVOS Esports kalau mereka bisa mengiring ya untuk satu buah wave juga, karena ya Lord akan spawn sebentar lagi. Jadi mereka jauh lebih amanin lagi untuk di bagian bawah, jadi positioning mereka akan jauh lebih bagus. Membuat Blacklist berada di posisi yang seperti makan buah semalakama ya. Jadi super duper serba salah. Ditambah lagi kalau kita bicara Blacklist, mereka juga nggak punya hero landing kan Om di sini. Iya, hero yang buat manjangin lane nih. Paling kayak bisa sih buat Embedic ini. Tapi berat banget. Beratnya karena dia pegang retribution. Terus juga buat mungkin mobilitas dia. Dan memang cukup mengandalkan Blade Sword atau skill satunya. Ini berada di posisi yang cukup dilematis. Kira-kira keputusan apa yang akan dibawa dan dirangkum oleh Blacklist International, karena terpantau mereka coba untuk melakukan kontestasi nampaknya. Lihat bagaimana Raging Sandstorm dibuka begitu saja, tapi satu pemain tumbang di tangan Veldora, dan Lord masih bisa diamankan dengan area retribution yang on point coming from Annabelle. Dan nampaknya ini menjadi keuntungan karena Haji tumbang Niki menjadi pertukaran dan bahkan outplay. 2 pemain memang berhasil ditumbangkan, tapi lihat bagaimana ganjaran yang diamankan oleh Blacklist International. 3 player tumbang untuk 3. Yap, 3 untuk 3 ya. Tapi memang untuk yang bertahan dari EVOS Esports adalah 2 hero yang cukup tebal di sini. Dari Badang bersama dengan Gatot Kaca. Itu gimana cara tumbanginnya? Kayak bahkan JM Pinkman bersama dengan Perk Ziva juga, mereka nggak bisa menumbangkan 2 hero tersebut. Sedangkan Veldora dan Tony bisa banget untuk menciptakan point kill. Nah, ini sih yang dimana 2 pemain tersebut nggak banyak hal selain memberikan distraction, mengulur waktu hingga dengan Hajinya akhirnya muncul. Lord sudah mulai charge ke area objektif mid lane base turret yang dimiliki. Lihat Veldora terlalu dalam, memaksa flicker untuk mundur ke area belakang. Dan harusnya ini Lord yang masih bisa diamankan, dan satu base turret akhirnya berhasil ditembus nih oleh EVOS. Yap, Blacklist mereka belum ada jawabannya sekarang ya. Atas Badang. Mungkin atas Badang bersama dengan Gatot Kaca yang dipakai EVOS Esports. 2 hero ini sudah ditanding, memang cukup tebal dan berhasil untuk melakukan zoning. Dan zoning inilah yang dicari oleh EVOS Esports. Kalau sampai ada gap dengan satu fist break saja di belakang, pasti akan ada After of Guardian yang bisa dibuka dengan Tony. Nah, dan kalau kita bicara soal Badang dari Veldora juga berani ya, karena emang nggak bawa ke area item defense juga ya. Hybrid mungkin dengan adanya Thunderbelt, true damage dan slow effect-nya udah cukup banget nih dari Thunderbelt untuk bisa kasih impact damage ke area Blacklist International di setiap setup-nya ya. Iya. Tapi pelan dan pasti juga sebenarnya Outlet sudah mulai agak menyusul ya. Kalau kita lihat dari itemnya, memang full item ya buat si Niki, tapi dia juga sudah hampir ke full item buat Outlet.
Jadi retailnya mungkin yang bisa menjadi jawaban untuk Blacklist International dan EVOS Esports. Mereka juga berpacu bersama dengan waktu, meskipun aku bisa bilang nih ya, kalau untuk late game sendiri ya Granger masih cukup oke lah, apalagi kalau memang bisa disupport seperti ini. Iya, di posisi yang lagi winning ini Granger benar-benar pegangan banget ya untuk teman-teman dari EVOS Esports yang kali ini kebetulan juga sudah mulai memberikan satu buah penyerangan. Tapi hampir ya Forxiva menjadi korban bulan-bulanan. Tapi ternyata belum ya. Ini masih belum ada di situasi yang bisa mereka untuk kasih follow up. Mundur lagi, masih diambang serba salah sih dari Blacklist. Sejauh ini mereka mainin parlane-nya sulit. Cuman mungkin parlane udah mulai kejawab nih. Di area bottom lane ada dua yang benar, dua yang dorong juga ya. Karena mereka butuh untuk mendorong di bagian bawah sana. Karena nanti Lord akan spawn di area sana juga. Itu di bagian bawah. Jadi mereka harus bisa mendorong lebih jauh, lebih bagus pastinya untuk Blacklist International dan EVOS Esports. Jangan sampai mereka tertahan terlalu lama juga ya. Karena untuk power mereka harusnya sekarang adalah power spike untuk draft yang mereka miliki. Betul. Ditambah lagi ini menarik sih. Blacklist yang di posisi serba salah aja masih bisa menyimbangi ya. Lumayan menyimbangi lah. Karena goldnya tipis banget. 100. Nah, 100 nih sekarang nih. Dari beda 1000 udah jadi beda 100 juga. tipis sih. Yang berarti mereka udah menyamakan. Dan sekarang untuk Lord ini akan menjadi ya mungkin faktor penentu lah Ya. untuk bisa mencabut tarotnya EVOS Esports atau EVOS Esports yang bisa untuk mengamankan game yang pertama. Nah, itu dia. Ini jadi tolak ukur bagi kedua belah tim yang dimana Blacklist mereka juga benar-benar sudah mulai berada kembali di area lini yang dari tadi dipegang oleh teman-teman dari EVOS Esports untuk objektif netral yang satu ini. Ditambah mereka udah mulai poking sebetulnya. Dan yang cukup menarik adalah formasi dari 3-2-nya. Ini penyebarannya juga cukup menarik sih. Entah setup apa yang mau dibawa Blacklist untuk kontesnya, karena dua health bar Lord sudah mulai coba untuk di-cancel, tapi damage dari Annabelle membuat akhirnya Pigman hampir saja tumbang, tapi yang tumbang adalah Nikki. Dengarnya setup yang diberikan oleh Forxiva, perbedaan kuantitas terpantau jelas. Lihat bagaimana pemain-pemain dari EVOS Esports kehilangan Veldora, dua pemain hilang walaupun outplay juga harus ikut outplay pemain-pemain dari EVOS Esports. Lihat Real World Manipulation juga mampu untuk menumbangkan karya satu pemain penting. 4 player tumbang untuk satu, menyisakan Pigman seorang diri. Nampaknya bencana berada di depan mata dari Blacklist International. Yap, dari Cloudcon lah yang menjadi jawaban untuk semuanya tadi. Real World Manipulation yang dibuka oleh Cloudcon yang berhasil untuk menumbangkan MP. Dan tanpa ada defensive mechanism dari Blacklist International, game pertama akan dipegang oleh EVOS Esports kah? Yes, nampaknya no hope. Memang ada Pigman pulang, tapi lihat Haji 3 detik dan Annabelle belum bisa untuk mengarah ke arah high ground yang dimiliki oleh Blacklist International. Dan nampaknya masih ada harapan untuk Blacklist bisa kembali bangkit. Dan Lord penentuannya lagi Om di sini. Iya, penentu itu karena Nikki terpick off juga tadi ya. Jadi secara damage-nya mungkin agak terbatas buat EVOS Esports. Namun mereka akan bisa mendapatkan Lord ini tanpa hambatan sekarang. Gak ada gangguan, dan Blacklist International dipaksa untuk melakukan defense. Defensif ya yang bisa dilakukan nih, upaya terakhir dari Blacklist menyikapi Lord yang harusnya akan dikawal oleh full member EVOS Esports. Kita akan lihat, karena kalau kita bicara Lord yang diamankan sedari tadi ya, di Lord yang sebelumnya pun dapetin advantage yang gak minus. Dan ini yang perlu dicatat oleh Blacklist sebetulnya. Ya. Karena mereka harus berhadapan dengan Iritel juga sih. Nah, ini Veldora jangan sampai salah Veldora. Oke, nampaknya masih bisa bertahan. Yap. Dan nice bait karena heavy crossbow terbuka. Ya, satu buah bettingan yang apik, ditambah Lordnya juga udah mulai berjalan nih di area sisi mid. Dan harusnya tri-lane push-nya jalan sih, kecuali di area top lane sendatan dari Pigman-nya jalan ya Om. Bakal coba buat ngedelay ya. Tapi recall juga untuk JM Pigman di area top. Di 5 melawan 5 untuk adu front to back, seharusnya EVOS Esports mereka bakal bisa menang. Karena ada reward, ada God of Alpha juga. Dia Real World Manipulation yang akan menghambat pemain-pemain Close Combat dari Blacklist International maju, yang sudah mulai dibuka juga dari resource tersebut mengarah ke area pemain-pemain Blacklist International. Lordnya masih bisa dihandle. Ada satu buah EOJ yang diamankan oleh Tony, tidak mengenai target operasi, tapi damage dari MP begitu besar membuat akhirnya Tony tumbang di kali keempat, namun base-nya terekspos. Lihat bagaimana mortality terbaut dan tubuh Forxiva pun berhasil dipecahkan begitu saja. Annabelle Alpha dikeluarkan untuk mundur ke area belakang. Nikki masih coba untuk mulai mengarah ke area pemain-pemain dari Blacklist International, dan nampaknya teman-teman dari Blacklist masih bisa memberikan defensive manuver ke area pemain-pemain dari EVOS Esports. Ya, mungkin mereka bakal bisa defense karena Veldora Annabelle ini sudah low HP, jadi mau gak mau harus mundur juga. Menyisakan Nikki seorang diri berada di garda terdepan yang harus mundur kembali sehingga reset posisi yang harus dimainkan oleh EVOS Esports sembari menunggu untuk EVOS Lord akan spawn juga nih untuk di area top.
at least nih ya, ada 3 base turret yang sudah didapatkan oleh EVOS Esports. Iya, tapi gemes base-nya udah Bener. loh. Tapi mereka berpacu dengan waktu sekarang, karena sampai mereka salah untuk ngebuka dengan Fist Break atau dengan Avatar of Guardian, bakal ada yang terpunish, seperti Tony tadi. Dan masalahnya di sini Outplay juga udah masuk ke golden time-nya dia nggak sih? Betul. Untuk bersinar ya, untuk bisa ngasih impact, dan ini yang nggak boleh sampai miss nih kalkulis dari teman-teman EVOS Esports. Mereka harus aware karena memang kalau kita bicara soal gold, ini udah nggak lagi bicara gold, itemnya juga udah road to full pack. 35 detik yang memang masih belum bisa dijawab adalah kontestasinya. Si 3 base yang hilang ini yang ngebuat fokus dari Blacklist untuk kontes karya Lordnya berat banget di game ini. Ya, tapi keunggulan untuk EVOS juga tidak serta-merta kita bisa bilang jauh ya. Karena meskipun mereka dapetin 2 base turret tadi, lihat keunggulannya cuma 2.800, bukan yang selisih 9.000, 8.000. Yang seperti yang kita bisa lihat itu cukup jauh. Jadi memang masih ada harga yang dijaga nih oleh Blacklist International. Kalau mereka jarang untuk bisa ditumbangkan. Nah, itu dia. Ini yang dari tadi value yang dibawa sih oleh Blacklist ya. Di momen-momen under mereka selalu bisa menyelaraskan. Mereka selalu punya cara untuk ngejar. Cuman yang berbeda adalah Lord yang harus dikejar oleh Blacklist adalah Lord Evo. Dimana EVOS juga udah mulai pegangin teritorial tersebut. Cukup menarik karena handle dari Blacklist ke area landingnya juga apik. Khususnya di area mid dan bottom lane. Dan mereka sudah mulai memancing nih setup yang nggak boleh meleset di area Lord. Ya, karena satu ini apalagi di evolve ya, ini penting banget juga MP. Ya, masalahnya damage dari MP juga udah masif banget sejauh ini ke tubuh-tubuh hero yang durable ya, khususnya Veldora tadi kita lihat. Bahkan Tony pun udah bisa dimakan. Ini yang perlu diwaspadai, sedangkan di area bottom lane, di area mid masih cukup aman sentosa. Yang memang betul-betul tidak aman adalah masih di area Lord yang harus direset oleh Anavel. Ya, sebenarnya tugasnya di sini ada di Outplay sih yang pegang peran yang paling besar ya. Karena dia adalah sumber damage yang terbesar juga untuk Blacklist International. Nah, itu dia. Oke, Eternal udah mulai dibuka di area bawah. Wah, ini lumayan harus ada yang ke-spill nih kayaknya di area bottom lane. Dan apakah dengan terspillnya satu pemain akan menjadi sign untuk EVOS masuk ke area Lord yang kembali mereka coba untuk konsisten poking, dipandu dengan adanya Nikki 2,5 health bar tersisa. Persipa mengisi amunisi terlebih dahulu dengan adanya satu buah quicksand guard, tapi lihat damage dari heavy crossbow mampu untuk meledak area tubuh dari Veldora, namun Lordnya kembali diamankan oleh pemain dari EVOS Esports. Ada satu buah Winter Crown Save the Day dari seorang Tony, dan nampaknya ada yang tidak bisa menutup hari bagaimana satu buah hero dengan adanya serangan real world relation Pigman masih bisa survive dan tidak ada korban jiwa dari Blacklist International. Yap, masih bisa ditarik mundur ternyata. Blacklist masih sanggup untuk bertahan, tapi dengan dikawalnya Lord ini, apakah EVOS juga akan bisa mendapatkan kemenangan untuk game? Karena ingat, EVOS Lord akan bisa mendapatkan buff juga dan Pigman. Dikejar oleh Nikki. Nyaris tadi, masih survive ternyata. Dan bahkan masih sempat untuk kembali ke base-nya. Oke, masih dengan 5 pemain dari Blacklist International di keadaan dan kondisi primanya. Apakah mampu untuk menahan Lord Evolve yang sudah berhasil mereka cicil perlahan, tapi pasti Lord Evolve ternyata masih bisa diatasi dengan baik. Namun Ziva harus tumbang, quantity kembali berkurang, dan nampaknya killing spree diamankan begitu saja oleh Cloudgon. Dan apakah dia akan menjadi jawaban bagi EVOS Esports untuk masuk ke area high ground dan base di game yang pertama finally berhasil diamankan begitu saja oleh pemain-pemain dari EVOS Esports. Wow, kemenangan yang cukup panjang ya tadi ya. Meskipun diraih dengan ya game time sampai dengan adanya Evolve Lord